Saudara, kita kembali mengikuti ABAM episode 842. Saya persilakan Pak Pendeta Dr. Yehuda membacakannya. Baik Pak, yang pertama dari seorang pria berusia 46 tahun, seorang hamba Tuhan. Shalom Bapak, saya mengucapkan banyak terima kasih atas semua pengajaran yang Bapak bagikan, terlebih lagi tentang logos dan corpus delicti. Saya sangat diberkati dalam pemahaman-pemahaman dan logika berpikir. Dulu sebelum bergabung dengan GSKI, saya merasa punya banyak modal berkhotbah karena sudah lama berkecimpung dalam dunia pelayanan. Setelah bergabung dengan GSKI, saya mulai merasa kosong. Semakin lama di GSKI, saya jadi merasa yang paling bodoh dan merasa harus banyak belajar lagi. Ternyata yang saya dapat dahulu nggak ada apa-apanya. Saya merasa nol dan butuh diisi dengan kebenaran-kebenaran yang murni. Terima kasih banyak ya Pak. Di GSKI lah saya merasakan kebenaran terdalam dan terlengkap yang membuat saya harus banyak belajar, banyak berubah. Bapak adalah salah satu pribadi penting dalam hidup saya. Terima kasih banyak Bapakku. Tulisan seperti ini membuat hati kita kuat ya. Ternyata di balik atau di antara orang-orang yang membuli kita, ada orang-orang yang diberkati. Dan itu tidak sedikit ya, dari ABAM kita membaca. Orang-orang yang diberkati. Bahkan dalam pidato atau sambutan dari wakil mahasiswa di STT Ekumene, mereka masuk STT Ekumene karena mendengar Erastus sesat. Setelah mau membuktikan di mana sesatnya, malah menjadi pengikut suara kebenaran, pengikut Tuhan maksudnya, lewat suara kebenaran, bahkan menjadi mahasiswa STT Ekumene. Orang mesti dengar dulu ya, jangan mendengar sekilas, buktikan sendiri. Oke, terima kasih, Tuhan berkati. Berikutnya dari salah seorang mahasiswa. Shalom Pak Erastus. Mahasiswa STT. Oh iya, mahasiswa STT. Iya. Dari salah seorang mahasiswa STT semester penghujung. Shalom Pak Erastus, saya saat ini sedang dalam kontaminasi yang tidak baik di dalam Tuhan. Semakin hari saya semakin jauh dari yang namanya persekutuan, baca Alkitab dan berdoa, dan bahkan saya sampai menonton film pornografi. Saya sadar akan hal ini Pak. Bagaimana dengan situasi ini? Apakah saya sudah dalam kegersangan atau hamba yang tidak baik? Padahal saya sadar akan itu adalah dosa. Tolong berikan saya arahan untuk keluar dari zona ini. Karena sampai saat ini saya tinggal menemukan tempat konsultasi yang saya temui adalah penghakiman yang datang. Nah, ini mahasiswa akhir ya? Akhir ya Pak. Ini sudah sering saya katakan di pertemuan para mahasiswa ya. Iya Pak. Bahwa kurikulum STT tidak membuat orang mengasihi Tuhan dan lebih dekat. Semuanya mengisi pikiran. Iya. Jadi perlu mata kuliah atau aktivitas yang membuat seseorang encounter with God, bertemu dengan Tuhan. Makanya kalau di STT Ekumene wajib doa 30 menit setiap hari. Dan belum lagi doa puasa, doa pagi. Karena itulah yang membentuk manusia Allah. Perjumpaan dengan Tuhan ini penting. Nah, tapi dari dulu karena saya sudah lama di STT, 2/3 umur saya habis di STT, menjadi guru STT di beberapa tempat. Saya melihat makin tinggi semesternya, makin tidak rohani, makin bangga dengan percakapan-percakapan yang bersifat doktrinal, nanti bersifat filosofi, jadi sombong. Nah, untuk kamu ya, kamu ikuti doa pagi jam 5 setiap hari dengan saya. Dengarkan khotbah di Truth ID. Miliki doa pribadi. Tekad kuat. Tidak menonton film porno. Nah, kamu sendiri yang harus menjauhkan dirimu dari pencobaan. Lakukan itu. Kalau kamu tidak bisa menyelamatkan dirimu sendiri, Tuhan juga tidak bisa menyelamatkan dirimu. Oke? Cukup jelas ya? Cukup Pak. Oke, yang penting sekarang ikut doa pagi bersama saya, doa puasa, dan mendengarkan Truth ID dulu. Walaupun ilmu kamu banyak di sekolah tinggi teologi, kau perlu sentuhan Roh Kudus. Oke, teruskan. Berikutnya dari seorang pria berusia 63 tahun, menikah memiliki 2 orang anak.
Shalom Pak Erastus yang saya hormati. Saya anggota jemaat GSKI Gajah Mada. Saya sudah mengenal ajaran Pak Eras sejak 2012. Saya pendengar setia Abam. Begini Pak Eras, saya mau cerita sedikit sebelum saya benar-benar mau hidup benar. Saya nggak ada masalah dalam hidup saya, aman, tentram. Tapi tahun belakangan ini ketika saya mau hidup benar, mulai banyak masalah yang saya hadapi. Saya harus operasi pengangkatan kantong empedu, belum lagi terkena COVID. Dan efeknya istri saya kena depresi yang harus berobat ke dokter. Sampai sekarang belum sembuh, sudah hampir 2 tahun berobat. Dan masih ada lagi sekarang ini belum bisa ibadah di gereja, hanya online saja. Karena istri saya belum bisa karena depresinya. Apakah saya dan istri salah kalau saya ibadah online saja? Saya jawab dulu, enggak masalah. Usia udah 63, tidak masalah. Yang penting ikut doa pagi, ikut Truth ID. Doa pagi jam 5 setiap hari, Pak. Dan kalau Anda membutuhkan pelayanan diakonia, apalagi Anda jemaat GSKI, kami akan melayani. Ya, perjamuan kudus kami datang ke rumah Anda ya, melayani. Oke. Nah, kebetulan Pak Yehuda juga pelayanan di Gajah Mada. Oke, teruskan. Pertanyaan yang kedua, apakah semua ini hukuman dari Tuhan? Enggak, itu proses untuk menyempurnakan. Oke. Ya. Yang terakhir, saya juga sedang ada masalah dengan rumah mama saya yang sekarang saya tempati. Dengan tuan tanah saya, nggak tahu harus kemana. Saya mohon bimbingan dari Pak Eras. Nah, ini tolong kasih Pak kepada pengacara kita. Ditelepon hari ini juga kalau bisa. Ya? Iya. Kita dampingi dia. Terus. Iya. Oh ya, saya laki-laki umur 63 tahun, pensiun. Sekarang saya jadi ojol, ojek online. Punya anak 2 perempuan, belum menikah. Sekian Pak, harap Pak Eras sehat selalu, dipakai Tuhan lebih lagi. Terima kasih atas jawabannya. Tuhan memberkati Pak Eras beserta keluarga dan tim GSKI. Ojek online ya? Ojol. Ya. Motor ya? Ojek online ya biasanya motor. Tolong dihubungi hari ini. Kasih Pak Mario. Pak Ara boleh, Ara aja. Kami punya pengacara yang bisa mendampingi saudara kita yang lemah ini. Hidup ini tragis, Pak. Ya. Tragis. Saya sering mendengar hal seperti ini dan ini yang membuat saya juga benar-benar ingin pindahkan hati. Saya sudah pindahkan hati. Bukan ingin, saya sudah pindahkan hati di LB3. Dan mengajak orang memindahkan hati juga di LB3. Ya? Oke? Jangan lupa bersama dengan Tuhan saja. Tetap setia ikut Tuhan. Tuhan tidak mungkin mempermalukan. Allah itu hidup. Dan buktikan hidup dan kehadirannya. Terus. Dari seorang pria berusia 22 tahun, single, pekerja. Shalom Pak Eras, salam sejahtera Pak. Bahasan Pak Eras sangat mengubah cara berpikir saya untuk bisa punya kesiapan hidup menanti Israel yang baru. Berbicara mengenai Israel Pak, saat ini perang sedang berkecamuk di Timur Tengah, di mana Israel dan Palestina dalam organisasi Hamas sedang berperang hebat di luar sana. Lantas yang pertama, apa pandangan Bapak mengenai Israel yang berusaha untuk menghabisi Hamas? Kita melihat logika ya. Israel itu satu prajuritnya ditawan. Dia bisa menukar dengan 1.000. Ya betul? Ya. Dia bisa menukar dengan 1.000 tawanan dia. Demi satu prajurit. Pernah kan kejadian ini? Ya. Jadi mereka itu begitu membela ya, kalau ada warganya yang teraniaya. Sekarang 1.400, 1.200 orang meninggal, 200 lebih jadi hostages, tawanan. Marah. Ya. Ini karakternya orang Israel begitu, saudara. Sama dengan Amerika juga, kalau dilukai dia bisa bawa kapal induknya mendekati negara itu. Jadi itu karakternya orang Yahudi. Ya begitulah. Ketika dia dilukai dengan begitu banyak anggota masyarakatnya, dia ngamuk. Belum lagi pada mulanya 3.000 rudal ya. Rudal kecil ya. Yang dilemparkan ke wilayah Israel, khususnya daerah Askelon ya. Atau daerah yang kena banyak ya. Nah ini membuat ngamuk. Nah ini pandangan umum ya. Ya tentu saya tidak perlu ada di pihak mana ya. Itu urusan sangat confidential.
Apa pandangan Bapak mengenai Israel yang berusaha menghabisi ya Hamas? Ya pandangan saya begitu. Ini karakternya orang Yahudi begitu. Ya. Lalu Hamas juga tidak berpikir kalau Israel akan berbuat segila hari ini. Ya. Gedung-gedung dihancurkan. Beberapa daerah seperti rata dengan tanah. Lalu kita melihat ternyata kalau itu berita benar ya. Rumah sakit ternyata menjadi basis militer, juga rumah ibadah. Jadi Israel membabi buta, bukan hanya masjid yang dihancurkan. Gereja pun dihancurkan, karena gereja menjadi tempat pengungsian tuh ya. Jadi ya begitulah kira-kira manusia hari ini tidak punya belas kasihan. Dua belah pihak tidak punya belas kasihan. Dan ini menggenapi Alkitab, kejahatan manusia bertambah-tambah. Terus Pertanyaan yang kedua, bagaimana hubungan Israel dengan akhir zaman? Di mana Pak Eras dalam buku Akhir Zaman mengangkat kemungkinan bahwa perang di Timur Tengah benar bisa terjadi. Bukan hanya benar terjadi, sudah, sedang, dan akan terjadi. Timur Tengah itu bisul dunia yang tidak sembuh-sembuh sampai akhir zaman. Karena memang di dalam Alkitab dinubuatkan Israel akan dikepung musuh-musuhnya. Dan itu digenapi. Ya? Oke, teruskan. Pertanyaan terakhir, melihat buku Bapak, nanti Israel akan hampir kalah, lalu Yesus akan datang yang kedua kalinya dan menyatakan bahwa Yesus adalah juru selamat orang Israel dan semua lidah akan mengaku bahwa Dia adalah Tuhan. Datangnya itu untuk menghabisi musuh atau seperti apa ya Pak? Terima kasih. Jadi kedatangan Tuhan Yesus nanti akan menunjukkan bahwa Dia adalah juru selamat dunia. Bukan hanya Israel jasmani, Israel rohani. Orang Kristen itu Israel rohani. Dengan cara bagaimana? Nah, kita belum tahu bagaimana bentuknya nanti. Ya. Tapi yang jelas bahwa dunia akan diakhiri dan Yesus akan menjadi penguasa alam semesta. Tuhan dan juru selamat satu-satunya. Amin. Oke. Berikutnya dari seorang janda berusia 53 tahun memiliki 2 orang anak. Ya. Shalom saudaraku seiman. Saya berterima kasih Pak untuk pelayanan Bapak dan tim selama ini. Sungguh-sungguh dipakai Tuhan mengubah hidup saya dengan banyak pertanyaan iman berpuluh-puluh tahun yang terjawab oleh pelayanan Bapak. Saya Pak tidak habis pikir pada orang-orang yang menganggap Bapak pendeta sesat. Oh Tuhan, sungguh-sungguh saya menangis Pak dengan realita ini, tapi saya kembali kepada teladan Yesus yang juga banyak dianggap sesat. Dari awal saya ikuti pengajaran Bapak, di mana letak sesatnya. Tapi ya sudahlah Pak, mari sama-sama berjalan terus bersama dengan Tuhan. Justru tuduhan ini menjadi lampu kuning bagi kita agar benar-benar kita menjaga hidup semakin kudus, agar musuh tidak mendapatkan titik serangan untuk kita. Beberapa pertanyaan dari saya. Saya punya profesi guru agama Pak. Diberi tanggung jawab dari sekolah untuk menjadi bendahara BOSP. Ada yang mengganjal di hati saya dengan tugas ini. Ini pekerjaan terlalu banyak menyuruh, membuat, dan melaksanakan realisasi penggunaan dana tersebut di luar yang direncanakan, sedangkan aturannya tidak boleh laporannya harus benar-benar sesuai dengan rencananya. Ini dana bos loh. Dana bos ya. Iya, bos terus pendidikan mungkin ya Pak ya. Sedangkan di lapangan banyak kebutuhan yang tidak boleh digunakan dengan dana tersebut, tapi harus digunakan karena kebutuhan. Apa ini tidak termasuk dengan berdusta Pak? Saya takut sekali Pak, karena yang masuk neraka itu adalah salah satunya pendusta. Saya tidak mau menyimpang dari yang Tuhan mau. Mohon solusinya Pak. Dari pengalaman tuh ada orang-orang yang masuk penjara gara-gara dana bos. Dana bos yang tidak digunakan semestinya. Menurut saran saya, kamu ingatkan pimpinanmu. Jangan lakukan ini. Ya, karena ini melanggar hukum. Kamu lakukan dulu. Ingatkan pimpinanmu. Ya. Jangan menggunakan dana bos yang nantinya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Ya, saya karena juga bergerak di dunia pendidikan, saya memahami ini. Jangan menggunakan dana bos di luar program pemerintah. Ya. Udah, sampaikan itu saja. Dan kamu jangan ikut-ikutan. Kamu harus cuci tangan.
Ya, kalau kamu mungkin bisa bekerja di tempat lain, pikirkan. Jangan sampai nanti kamu yang terseret masuk penjara. Ya, oke, itu saja. Jangan ikut terlibat, itu saja. Teruskan. Berikutnya dari seorang wanita berusia 52 tahun, menikah. Ini wanita ya mungkin ya? Ya, bisa. Oke, ya. Oke. Shalom Pak, saya ada masalah. Singkatnya saya ada beli ruko 5 tahun yang lalu. Giliran saya selesai bayar, ahli warisnya menantang saya di pengadilan perkara dengan alasan rukonya terlalu murah. Yang punya ruko sudah almarhum dan waktu itu sudah sepakat harganya, tapi ahli warisnya yang tidak setuju dan ini perkaranya sudah di pengadilan. Mohon doa supaya kasus ini cepat selesai. Saya selalu berdoa dan sepertinya saya sudah putus asa. Terima kasih Pak sebelumnya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Shalom. Coba dibantu lah. Ya. Ya, dibantu. Saya hanya bisa membantu. Ya. Kiranya Tuhan menolong ya. Tuhan menolong masalahmu. Kalau kita di pihak yang benar, Tuhan pasti tolong kita. Ya, jika mungkin berdamai saja, masih kurang berapa, dibayar, daripada nanti uang dipakai untuk nyogok aparat ya. Lebih baik kita damai saja. Ada aparat-aparat yang bisa disogok, tapi ada juga aparat yang tidak bisa disogok atau disuap. Tapi di mana-mana selalu ada itu, ya. Aparat yang bisa disuap. Artinya ya maju tak gentar membela yang bayar. Ya. Tapi doa saja, minta petunjuk Tuhan. Tuhan pasti menolong kalau kita di pihak yang benar. Oke. Dari seorang wanita berusia 26 tahun, single, tinggal di Tarutung, Tapanuli Utara. Shalom Pak Erastus, tolong Pak penjelasannya mengenai Tritunggal. Tak tahu kenapa akhir-akhir ini saya bingung memahami Tritunggal ini Pak. Terima kasih sebelumnya, diberkati terus pelayanannya Pak, Tuhan Yesus memberkati. Sebenarnya bukan hanya hari-hari ini, dari dulu mungkin Anda bingung. Ya. Karena pengajaran yang tidak sesuai Alkitab itu nggak usah anak kecil, orang tua juga bingung. Ya. Tapi Anda mengikuti penjelasan saya mengenai monoteisme di waktu-waktu mendatang. Ini saya akan menyampaikan seri monoteisme atau Tritunggal yang biblika. Ya, oke, teruskan. Dari seorang ibu rumah tangga, memiliki 1 orang anak, ya menikah. Shalom Bapak Erastus, sebelum menikah saya punya seorang anak laki-laki dan sejak umur 2 tahun suami saya begitu sayang dan peduli mengasihi luar biasa anak kami ini. Walaupun bukan anaknya secara biologis. Dia tidak segan-segan warning keluarga jangan sampai anak kami tahu perihal yang sebenarnya. Yang sangat mengiris hati saya, di samping saya bersyukur Tuhan memberikan suami yang terbaik, yang begitu mengasihi kami berdua dengan tulus, adalah anak saya sampai saat ini tidak tahu perihal yang sebenarnya. Umurnya sudah 24 tahun, dia begitu sayang dan cinta sama papanya. Ya, saya jawab dulu. Ya. Jangan diberitahu. Ya. Kalau sampai dia tahu, lalu bertanya, kenapa mama nggak kasih tahu? Jawab, tidak perlu. Karena kamu itu kami cintai sebagai anak kandung. Ya. Apa artinya anak kandung tapi tidak dicintai sebagai anak kandung? Oke? Ya. Lebih baik walaupun bukan anak kandung, yang penting cinta dan hubungan sebagai anak kandung. Terus. Saya hampir 23 tahun bergumul di dalam situasi bahagia dan kepedihan. Walaupun saya selalu bertindak untuk senantiasa menghadirkan sukacita Roh Kudus di dalam saya dan di dalam keluarga saya. Tak bisa dipungkiri ganjalan di hati ini begitu berat. Pertanyaan saya, 1. Apakah saat ini saya menyimpan kebohongan walaupun untuk kebaikan anak saya? Itu bukan kebohongan. Ya. Menyimpan rahasia iman. Iya, bukan kebohongan. Kecuali nanti kalau ditanya, Mam, aku ini anak kandung nggak? Kamu harus jawab kandung, nggak kandung, nggak masalah. Tapi jujur, Mam, kandung bukan. Tapi kami cintai sebagai anak kandung. Kamu rasa nggak itu? Nah, itu. Terus. Ya. Ini lanjutan pertanyaan tadi, karena kami menjaga hatinya jangan sampai kecewa dan sebagainya. Belum tentu dia kecewa, dia kan lebih terharu. Ya. Bukan anak kandung dicintai sebagai anak kandung. Begitu. Terus. Yang kedua, bagaimana tindakan kami selanjutnya? Apakah harus diungkapkan kepadanya atau menunggu saat dia sudah menikah? Tidak perlu diberitahu sampai mati. Sampai mati tidak perlu. Nanti toh kita di surga, kita tidak terlalu persoalkan kandung atau bukan. Oke? Ya. Udah, terus.
Yang terakhir, tidak layak atau berdosakah saya selama ini melayani Tuhan dengan menyimpan hal ini terhadap anak saya? Itu bukan kebohongan. Anda menyimpan rahasia iman. Demi kemuliaan nama Tuhan, itu jadi rahasia iman gitu. Terus? Sedangkan panggilan Tuhan sejak saya remaja begitu kuat di dalam roh saya terpanggil jadi pelayan Tuhan sejak umur 20 tahun, sekarang saya 51 tahun. Jangan merasa berdosa, percaya apa yang saya katakan. Ya, Anda tidak merasa perlu berdosa. Ya. Terus? Demikian Bapak Erastus pergumulan yang sedang saya hadapi, begitu dalamnya pergumulan saya bertahun-tahun. Saya memendam hal ini, sedangkan rumah tangga saya begitu penuh sukacita Tuhan. Anak kami cuma dia satu-satunya. Demikian Bapak, mohon maaf kepanjangan, sangat mengharapkan jawaban. Enggak perlu kamu kasih tahu sampai mati, sampai di kekekalan. Nanti di kekekalan, Anda tidak akan peduli anak kandung atau tidak. Anak saya sekarang ratusan, bahkan 1000 lebih mahasiswa. Saya sekolahkan mereka, saya biayai mereka, saya belikan mereka laptop, betul Pak? Iya. Satu laptop sudah harga 4-6 juta, 5 juta loh. Banyak dari daerah di ST Ekumene. Saya beli piano 20. Sebagian bukan uang gereja, uang kami pribadi. Lalu, dalam waktu 2 bulan kira-kira yang tidak punya orang tua, kami beri uang. Kita beri uang untuk kebutuhan pribadi. Jadi seperti anak sendiri. Di sini ada staf saya yang bisa tahu apa yang saya lakukan. Nanti kalau ada orang-orang tertentu oleh pimpinan Roh Kudus, saya bisikin, beri uang dia. Ya, nanti suatu hari di kekekalan dia akan menerima saya sebagai bapak kandung, walaupun sekarang saya bukan bapak kandungnya. Dan buat saya kehormatan bisa mencintai anak orang seperti anak kandung. Ya saudara-saudara, ini bukan saya mau tunjukin bahwa saya baik. Menikmati, mencintai orang tulus itu indah. Apalagi sudah, itu juga anak kandung ibu kan ya. Tapi bukan anak kandung bapak kan. Ya udah, suamimu juga telah menerima dengan lapang kok. Jangan ceritakan bahwa dia bukan anak kandung suamimu. Nggak perlu. Ya, oke. Berikutnya dari seorang pria berusia 24 tahun, belum menikah, tinggal di Jawa Barat. Shalom Pak Eras, semoga sehat selalu. Saya ingin bertanya, belum lama ini saya membiasakan diri baca Alkitab. Saya sudah selesai membaca Perjanjian Baru dan sekarang di Perjanjian Lama. Awalnya saya targetkan dan bisa membaca 10 pasal per subkitab. Namun saya sadar membacanya terlalu cepat, sehingga saya kempiskan menjadi baca 5 pasal saja secara perlahan, tapi mesti lebih fokus. Sekarang saya sadar pula bahwa justru jadi terlalu lama membaca Alkitab dan manajemen waktu jadi kacau atas tanggung jawab lainnya. Apakah Tuhan masih berkenan atas komitmen saya kalau saya kempiskan lagi jadi baca 3 pasal? Apakah saya terlalu kompromi? Apakah ada kuasa gelap yang membuat kelunakan ini, Pak? Terima kasih, Tuhan memberkati. 3 pasal. Sekarang kan tinggal Anda itu baca di kitab apa. Kalau you baca di kitab Perjanjian Lama, Mazmur sampai 120 pasal, 120 ayat. Beda dengan Markus yang cuman 1 pasal itu ada 16 ada yang 20 ayat. Tapi kalau di Mazmur 1 pasal bisa 100 lebih ayat. Ini bukan berapa pasal, tetapi berapa lama. Ada ayat-ayat yang Anda bisa baca cepat, mengerti, tapi ada yang mesti pelan karena ini harus dipahami lebih detail gitu. Anda membaca Injil Lukas itu dalam 3 pasal itu mudah, tapi coba Injil Yohanes sulit karena lebih bersifat falsafi. Jadi jangan jadikan Taurat. Kamu mendingan patok aja 10 menit, 15 menit atau 20 menit. Jangan hitungan pasal, karena beda-beda. Dan kalau kamu membaca Alkitab, kamu tidak bisa mengerti isinya, jangan berhenti. Lewati saja. Ya? Oke. Teruskan. Selanjutnya dari seorang pelajar berusia 18 tahun, tinggal di NTT. Shalom Pak Pendeta, saya punya kejadian aneh yang saya alami lumayan lama, sekitar 6 bulan. Dan ini membuat saya bertanya-tanya tentang hal yang saya alami.
Pada waktu itu saya mengikuti KKR yang diselenggarakan oleh salah seorang pendeta, dan setelah berkhotbah kami dibawa untuk berjumpa dengan Tuhan lewat penyembahan dan doa. Kemudian dari doa tersebut, sang pendeta berdoa dan kami semua mengikuti. Di dalam doa tersebut meminta Tuhan menjamah kami dengan tanda kami berbahasa roh, dan mulai dari saat itu mulut saya sering bergetar seperti komat kami tidak jelas, hanya terdengar bunyi gigi yang saling bertabrakan. Ya, bahkan saat saya tidak melakukan apapun dan diam saja, mulut saya bisa bergetar seperti mau berbicara. Tetapi hal ini masih dalam kendali diri saya. Hanya saja hal ini menimbulkan pertanyaan, apa yang saya alami? Bagaimana tanggapan Pak Pendeta terkait hal yang saya alami? Dan apakah ada solusi dari Pak Pendeta? Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya tidak tahu. Bisa memang itu Roh Kudus yang bekerja, tapi juga kejiwaan. Karena yang lain berbahasa roh, lalu Anda ingin bahasa roh tapi menahan, karena kita itu punya hati juga licik. Diliciki hati sendiri. Ayo, gerakan supaya kamu kelihatan rohani, supaya kamu kelihatan sudah dapat karunia bahasa roh. Saya harus ingatkan bahwa karunia itu tidak bisa dipaksakan, kita peroleh dari Tuhan. Jalan yang kamu harus tempuh hanya kamu tanya Tuhan, fenomena itu apa? Dengan tulus, tanpa siapa-siapa kamu berdoa, tanya Tuhan, pasti kamu akan dijawab. Sekali belum, dua kali belum, tiga kali belum, mungkin keempat akan dijawab. Ya, saya kira hanya itu jawaban saya. Saya berbahasa roh. Tapi saya tidak mengajari orang untuk berbahasa roh. Tergantung bagaimana orang itu. Ya. Oke. Kita baca satu lagi yang terakhir. Baik, Pak. Pertanyaan terakhir dari seorang pria berusia 31 tahun, single. Shalom Pak Erastus, pendeta favorit aku, teladanku di bumi. Aku melihat Bapak belakangan ini wajahnya sangat capek sekali, tetapi semangat rohaninya semangat sekali. Semoga Pak Erastus sehat terus ya. Jangan terlalu capek lagi. Dan juga doa pagi jam 5, Pak Erastus sudah bisa menyerahkan ke Pendeta Yehuda, Pendeta Riko, Pendeta Timotius, Pendeta Sutardina Baban, dan lain-lain. Ya. Agar Bapak bisa istirahat lebih lama sedikit. Aku akan selalu mengikuti doa pagi jam 5, jadi Bapak tidak perlu ada yang dikhawatirkan ya. Baik Pak, aku ingin bertanya tentang isi khotbah Bapak soal tips memilih teman hidup yang aku lihat di short video. Pak Erastus bilang mencari pasangan untuk berduet, mencari latar belakang yang sama. Apakah yang Pak Eras maksud itu soal pendidikan, latar belakang, dan lain-lain harus sama di antara satu pasangan itu? Misalnya dia seorang sarjana dan harus juga dengan sesama sarjana sebagai pasangannya. Lalu orang kaya bersama orang kaya juga. Ya, saya tidak tahu potongan yang mana ini. Ya. Saya khawatir saya pernah khotbah soal jodoh lama sekali. Mungkin dipotong. Saya khawatir potongannya tidak pas. Jadi kalau kita pilih jodoh itu syarat pertama harus seiman. Sesama orang Kristen. Tapi belum cukup. Yang kedua dewasa rohani. Seiman gak dewasa celaka juga. Yang ketiga dewasa mental. Ini menyangkut soal dewasa mental, soal bagaimana berinteraksi dengan lingkungan, hidup bersama dengan masyarakat. Keempat dewasa ekonomi. Ya, uang nggak segalanya, tapi uang penting. Dewasa ekonomi. Ini hal yang mutlak. Yang berikutnya agak mutlak, umur. Dewasa usia. Ini relatif memang. Tapi kalau wanita di atas 17 tahun, kalau pria mestinya di atas 21-22 tahun. Lalu pertimbangkan kalau pasanganmu itu beda bangsa. Perbedaan bangsa itu masalah. Yang kedua perbedaan suku. Ya, tapi dunia kita sekarang makin mengglobal, sehingga dua hal ini sudah mulai tidak terlalu bermasalah karena sudah makin mengglobal. Lalu kalau yang berikutnya perbedaan umur. Biasanya pria lebih tua. Tapi kalau tuanya lebih 30 tahun itu jadi masalah. Lebih 20 tahun cukup. Lebih 10 tahun masalahnya kecil, lebih 5 tahun masih bisa ditolerir. Lebih 1-2 tahun masih nggak masalah. Lalu perbedaan pendidikan. Yang wanita master, yang laki-laki lulus SMP, itu bermasalah loh nanti. Kemungkinan ya,
tidak sekolah tapi belajar ya dari kehidupan setiap hari, itu pun juga bisa membuat orang cerdas. Ya. Lalu perbedaan ekonomi, itu pun juga bisa, hanya dipertimbangkan saja. Ya. Jadi pendidikan tadi kalau orang otodidak juga bisa pintar. Itu nasihat saya. Ini lengkapnya mestinya harus dilihat ini. Ya. Kalau yang terakhir mau ditambahkan boleh perbedaan interest. Sama-sama sarjana tapi satu interestnya di laut, satu di hutan, itu juga jadi masalah. Ya. Tapi yang pertama memang perbedaan iman, kedewasaan rohani dan seterusnya. Oke? Teruskan. Mohon penjelasannya ya Pak. Dan tadi aku juga dengar video shorts Opa Hari yang bilang jodoh harus tanya Tuhan. Apakah dia tulang rusukku atau bukan? Jadi walaupun ini ilustrasi Pak, Acong cuma jual HP tapi Tuhan kehendaki, sedangkan Frans yang kaya raya tidak Tuhan kehendaki. Jadi intinya apakah dalam mencari pasangan hidup itu harus yang Tuhan kehendaki, yang sama-sama takut akan Tuhan? Itu kesimpulan yang aku tangkap Pak. Apakah benar demikian? Iya, itu benar. Ya. Yang sama-sama takut akan Tuhan itu mutlak. Ya. Sebenarnya idealnya orang harus menemukan Tuhan baru memilih jodoh. Ya. Kalau bisa menemukan Tuhan, punya persekutuan dengan Tuhan, dia akan punya kepekaan, memahami kehendak Tuhan. Ya. Oke, mohon koreksinya bila salah ya Pak. Terima kasih Pak Erastus. Tuhan Yesus memberkati Pak Erastus, Pak Yehuda dan seluruh tim Truth yang tidak tersebut. Oke, ini kan sudah selesai ya. Sampai jumpa di episode 843 nanti. Tuhan berkati.